Video latihan soal tes P3K 2021 kali ini kita akan membahas soal kompetensi sosial kultural. Silakan simak sampai selesai dan semoga lulus P3K 2021. Amin. Ayah Anda adalah bendahara masjid. Untuk perbaikan masjid, masyarakat sepakat untuk iuran kemudian dikumpulkan ke setiap ketua RT sebelum diserahkan ke bendahara. Seminggu kemudian, uang yang sudah terkumpul hanya ketua RT Anda yang belum mengumpulkan kepada bendahara. Ternyata uang tersebut sedang dipakai untuk keperluan pribadinya. Sampai perbaikan masjid selesai, ketua RT Anda belum juga memberikan uang tersebut. Warga RT Anda sebenarnya sudah mengetahui kebiasaan ketua RT yang tidak amanah tersebut. Sebagai warga RT 3, apa yang akan Anda lakukan? A. Menegur ketua RT walaupun hubungan keluarga Anda dengan ketua RT menjadi renggang. B. Menyampaikan kepada anak ketua RT karena usianya setara dengan Anda supaya anaknya saja yang menyampaikan. C. Mendesak bendahara untuk terus menagih kepada ketua RT dengan risiko bendahara dijauhi oleh ketua RT atau urusan keluarganya dipersulit. D. Menyampaikan keluhan kepada perangkat desa yang lebih tinggi walaupun pendapat Anda belum tentu didengarkan. Dan yang E. Membuat petisi supaya ketua RT segera mengembalikan uang tersebut dengan mengajak warga sekitar untuk menandatangani. Baik Bapak Ibu semua, sebagai ASN kita harus proaktif dalam menangani masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Dan di sini masalah sosialnya apa? Masalah sosialnya adalah ketua RT itu menggunakan uang iuran masjid untuk keperluan pribadinya. Dan warga sebenarnya sudah tahu masalah itu, tetapi warga hanya mendiamkan saja. Karena warga itu mendiamkan saja, maka kita harus proaktif untuk mengajak warga supaya warga menyadari bahwa uang itu adalah uang untuk kepentingan bersama. Jadi warga juga harus mengingatkan ketua RT yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan amanah. Jadi tidak hanya partisipasi kita sebagai ASN, tetapi juga harus ada partisipasi dari warga juga. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang E, membuat petisi supaya ketua RT segera mengembalikan uang tersebut dengan mengajak warga sekitar untuk menandatangani. Opsi yang E ini adalah yang paling efektif di antara opsi A, B, C, dan D. Kenapa lebih efektif? Karena opsi E ini menunjukkan kalau kita bergerak bersama-sama. Kalau kita dan warga bergerak bersama, maka otomatis RT tersebut akan segan dan akan mengakui atau menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Soal yang berikutnya, sebagai seorang mahasiswa, Anda mendapat tugas meneliti kehidupan masyarakat di daerah pedalaman. Dalam proses penelitiannya, Anda diwajibkan turut mengikuti berbagai upacara adat yang mengorbankan seekor babi. Orang yang hadir di upacara tersebut wajib memakan daging babi tersebut. Kemudian Anda disuruh kepala suku untuk memakan atau mencicipi masakan daging babi tersebut. Tetapi Anda ingat kalau dalam agama Anda memakan daging babi haram hukumnya dan sangat dilarang dalam agama Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menolak aturan yang ada di upacara tersebut. B. Tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa. C. Mengubah beberapa aturan untuk saya yang bertentangan dengan agama dan kebudayaan saya. D. Menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan pedoman. Dan yang E. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud upaya toleransi meskipun bertentangan dengan agama dan kebudayaan Anda. Baik Bapak Ibu semua, pada soal ini kita dihadapkan pada keberagaman agama dan budaya, di mana agama dan keberagaman budaya itu bertentangan dengan agama dan kebudayaan kita. Sebagai ASN, seharusnya kita tidak mempermasalahkan perbedaan agama dan budaya yang ada. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan tersebut. Kita harus bisa toleran dan juga menghormati perbedaan yang ada. Dari situ, opsi A ini jelas salah karena kita menolak aturan yang ada, menolak mentah-mentah, berarti kita tidak menghormati. Yang B, tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa, ini juga salah ya. Kita tidak boleh bersikap
tidak mematuhi, kita harus menghormati. Yang C, mengubah beberapa aturan untuk saya yang bertentangan dengan agama dan kebudayaan saya. Ini juga salah ya. Kita tidak berhak untuk mengubah aturan mereka. Mereka punya budaya sendiri, jadi kita harus menghormati mereka. Kemudian yang D, menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan pedoman. Nah, ini jawaban yang tepat ya, karena kita menghormati. Setiap suku punya perbedaan pedoman dan juga perbedaan budaya. Kita wajib menghormatinya, dan kita menghormatinya tidak harus dengan ikut melaksanakan budaya mereka. Apalagi kalau itu bertentangan dengan agama kita. Lalu bagaimana dengan yang E? Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud upaya toleransi meskipun bertentangan dengan agama dan kebudayaan Anda. Ini bukan jawaban yang tepat ya, karena kita melaksanakannya padahal itu bertentangan dengan agama Anda. Menghormati tidak harus dengan melaksanakan budaya tersebut apa adanya. Jadi jawabannya adalah yang D, menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan pedoman. Soal yang berikutnya, pemilu presiden akan segera dilaksanakan. Sukacita menyambut pesta demokrasi Indonesia menjadi hal yang mutlak di seluruh pelosok Indonesia. Namun perbedaan pendapat sangat sering terjadi hingga membuat suatu kelompok saling terpecah belah. Perbedaan pandangan politik membuat mereka buta tentang pesta demokrasi. Perdebatan antar warga pun tidak dapat terhindarkan. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A, menyambut pesta demokrasi tersebut dengan penuh sukacita tanpa harus memperdulikan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan masyarakat tempat Anda tinggal. Yang B, menyambut pesta demokrasi tersebut dengan penuh sukacita dengan ikut mengkampanyekan pilihan politik Anda di keluarga Anda. Yang C, menyambut pesta demokrasi tersebut dengan penuh sukacita namun turut serta mendamaikan perbedaan pendapat tersebut agar suasana di desa Anda menjadi kondusif kembali. Yang D, tidak mempedulikan hal apapun yang terjadi di desa Anda pada pemilu presiden nanti, mengingat banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi di desa Anda. Dan yang E, mencoba tetap tenang dan tidak ikut serta dalam membicarakan hal-hal yang berbau pemilu presiden nanti, dan tetap yakin dengan pilihan politik Anda. Baik Bapak Ibu semua, sebagai ASN dalam hal sosial budaya, dalam hal sosiokultural, kita wajib untuk bisa menjadi pemersatu bangsa. Artinya apa? Kita harus bisa menjadi perekat antar kelompok meskipun mereka terjadi perbedaan pendapat maupun perbedaan pandangan. Jadi untuk soal yang ini kita pilih saja opsi pilihan yang menunjukkan kalau kita itu menunjukkan sikap untuk mempersatukan mereka, mempersatukan dan mempererat kelompok-kelompok yang ada, yang mana kelompok itu memiliki perbedaan pandangan dan juga perbedaan pendapat, khususnya masalah politik ya. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling tepat adalah yang tepat sekali yang C, menyambut pesta demokrasi tersebut dengan penuh sukacita namun turut serta mendamaikan perbedaan pendapat tersebut agar suasana di desa Anda menjadi kondusif kembali. Seperti biasa, bimbel kita lulus masih membuka diskon 50% untuk kelas P3K. Bapak Ibu bisa ikut bimbel dulu baru bayar. Untuk link pendaftaran silahkan cek di kolom deskripsi. Soal yang berikutnya, budaya di Indonesia sangat beragam. Anda adalah seorang pemilik salah satu wedding organizer di kota Anda. Pada saat itu datang seseorang yang ingin mengadakan suatu pesta adat pernikahan yang akan dilaksanakan di kampung orang itu. Dia menawarkan bayaran tinggi kepada Anda, namun Anda merasa pesta pernikahan budaya tersebut sangat sulit untuk diterapkan, mengingat semua alat dan baju yang akan digunakan sangat beragam dan susah untuk didapatkan. Apa yang semestinya Anda lakukan? A, mencoba merundingkan kembali dengan orang tersebut agar Anda tidak sulit menemukan alat dan baju yang akan digunakan. B, segera menghubungi keluarga, kerabat, kawan, atau siapapun yang berada di daerah yang menganut budaya tersebut agar menitipkan beli alat dan baju yang akan digunakan nanti. Yang C, menyarankan kepada klien untuk menyiapkan sendiri baju dan alat tersebut dengan mengurangi bayaran yang ditawarkan oleh klien. Dan yang D, berusaha mendapatkan baju dan alat yang sesuai dengan budaya klien dengan cara menyewa baju dan alat tersebut.
Dan yang E, memenuhi permintaan mereka dan tetap melaksanakan pernikahan budaya tersebut sesuai dengan permintaan klien. Baik Bapak Ibu semua, soal ini sebenarnya adalah soal yang mudah, hanya saja terlihat sulit karena soalnya yang panjang dan juga opsi jawabannya yang juga panjang. Di sini kita sebagai pemilik wedding organizer dan kita kedatangan konsumen yang ingin mengadakan pesta pernikahan. Namun terkendala alat dan bajunya itu sulit untuk didapatkan. Nah, ingat, sulit didapat bukan berarti tidak bisa diusahakan. Sebagai pemilik wedding organizer, kita wajib untuk melayani pembeli dengan pelayanan yang terbaik. Dan masalah budaya, masalah alat dan baju yang berbeda dengan budaya setempat itu bukan hal yang bisa menghalangi, harusnya bukan masalah bagi kita untuk memberikan pelayanan kepada konsumen tersebut. Intinya kita harus memenuhi permintaan mereka. Jadi jawabannya adalah yang E, memenuhi permintaan mereka dan tetap melaksanakan pernikahan budaya tersebut sesuai dengan permintaan klien. Ini adalah jawaban yang paling tepat di antara opsi A, B, C, dan D. Soal yang berikutnya, siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang akan Anda lakukan? A, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B, meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D, antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Dan yang E, menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Baik Bapak Ibu semua, di sini kita antri di tempat wisata yang sangat panjang antriannya. Dan di sana juga kebetulan ada ibu-ibu yang sedang hamil yang kelihatan sangat lelah dan cuacanya juga sangat panas. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Yang A, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Ini kelihatannya bagus, tetapi kalau antrian kita diambil, lalu kita antrinya bagaimana? Nomor kita bagaimana kalau nomor kita diambil? Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Lalu yang B, meminta ibu tersebut untuk pindah ke antrian di depan Anda. Kalau ibu itu pindah ke antrian di depan kita, otomatis kita antriannya mundur. Kalau kita mundur, maka otomatis yang antri di belakang kita juga mundur. Nah, itu justru malah melanggar hak orang lain, hak orang banyak. Jadi B ini bukan. Yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Nah, ini tepat. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Jadi misalkan ibu itu nomor 20, kita nomor 10, kita tukeran saja, Bu. Kalau kita tukeran, maka yang di belakang kita tidak terganggu, yang di depan kita juga tidak terganggu. Tapi kita simpan dulu yang C ini. Kita lihat yang D dan E. Yang D, antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Ini juga sangat salah karena tandanya kita tidak menghormati ibu tersebut, tidak memprioritaskan ibu hamil tersebut. Yang E, menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Ini kelihatannya bagus, tetapi masih bagus yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Jadi jelas jawabannya adalah yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Dengan bertukar posisi antrian, maka ibu tersebut bisa diprioritaskan dan itu tidak merusak urutan antrian, tidak merusak urutan antrian pengunjung yang lain. Soal yang berikutnya, saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya. Kebetulan bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Saya akan A, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa. B, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang saya. C, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. D, tidak menghadiri pertemuan RT tersebut. Dan yang E, hadir sebentar saja dalam pertemuan RT tersebut.
Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini opsi yang D dan E ini langsung saja kita eliminasi karena ini jelas salah. Kita fokus pada opsi A, B, dan C. Dan di antara opsi A, B, dan C ini, opsi C ini yang terbaik. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Di sini kita lihat, menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Inilah nilai lebih, poin plus dari opsi C dibanding A dan B. Karena dalam hidup bersosial budaya dan juga dalam lingkup sosiokultural, tujuan kita adalah hidup damai di dalam masyarakat. Hidup damai dan tidak ada perselisihan antara kita dengan warga masyarakat. Kita harus bisa saling menghormati dan saling menghargai. Jadi opsi C ini adalah yang paling tepat.